Aku tidak perlu kebaikan dari bangsa jin yang aku butuhkan. Jika kalian bertaubat, maka aku akan senang. Raja Blorok. Ke dimensi manusia, dimensi yang aku sukai. Tapi kenapa aku mendengar ada suara pertarungan? Apakah pertarungan ini adalah pertarungan teman-temanku atau hanya suara iblis? Aku harus mencari tahu ini. Tapi sebelum itu, seperti malam hari ini aku ingin bersantai. Kalau ada musuh di hadapanku, baru aku tangan. Di bulan suci Ramadan ini seharusnya sudah tidak ada jin-jin yang berkeliaran. Tapi jin-jin penggoda manusia pasti akan tetap ada. Inilah tugas terberatku. Tapi sudahlah, aku akan terus menjalankan misiku. Dan terus semangat dalam setiap gerakku. Aku hanya berpikir bagaimana cara aku cepat menyelesaikan misi ini dan kembali menurunkan reinkarnasiku. Karena dia sudah terus merengek untuk turun ke bumi. Aku hanya khawatir kalau dia sampai bertemu dengan musuh. Karena musuh kali ini cukuplah hebat. Tapi sepertinya kalau aku menurunkan reinkarnasiku dan kusuruh dia berdiam diri di dalam padepokan, aku rasa semua baik-baik saja. Karena bagaimanapun padepokan itu sudah aman. Sudah dipagari goib oleh Eyang Prabu Siliwangi. Dan juga aku sendiri sudah memperketat penjagaannya. Jadi sepertinya aman. Aku akan menurunkan reinkarnasiku dan membiarkan dia ada di dalam padepokan agar dia bisa terus bercengkrama dengan para sahabat-sahabatnya di bumi, terutama dengan calon suaminya, yaitu Master Angga. Bagaimana kabar bocah gendut itu? Semoga dia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bocah gendut itu cukup lucu bagiku. Dan dia adalah manusia yang unik. Itu alasan reinkarnasiku menyukainya. Dia memang unik, tapi aku akan terus memantau anak gendut itu agar dia tidak pernah macam-macam dan terus menjaga dirinya. Bagaimanapun dia adalah calon menantuku, maka aku harus memperhatikannya juga. Karena sudah lama sekali aku tidak bertemu dengannya. Sepertinya aku harus melanjutkan perjalananku. Aku sebagai para jin
tidak terima. Karena sudah banyak para jin yang telah dimusnahkan di muka bumi ini. Aku akan segera membalas dendam. Aku akan berkeliling di sekitar sini. Apakah malam ini aku bertemu dengan jin lagi? Apakah masih ada jin yang sama? Aku harus mencari tahunya. Oh, ternyata jin yang seperti kemarin sudah dibakar. Tapi jin ini ada rambut yang tebal di sekitar wajahnya. Tapi kenapa setiap kali sudah dihabisi, jin ini terus-menerus bermunculan? Aku sudah bosan sekali. Tapi ya, aku tidak bisa memungkirinya. Karena bagaimanapun bangsa jin akan terus ada dan terus ada. Karena mereka sudah memiliki perjanjian akan ada sampai di hari akhir. Jadi tugasku saat mereka ada di depan, maka aku harus membuatnya mendapatkan hukuman. Ya, kita bertemu lagi. Bagaimana? Kau adalah saudara dari jin yang sudah kukalahkan itu? Ya, Kenapa kau turun ke sini? aku sengaja memata-matai kalian. Ada satu yang aku sampaikan kepada. Apa itu? Maukah kau menjadi permaisuriku? Hei, kau sadar kau bicara dengan siapa? Jin? Apakah ada yang kurang dari aku? Tentu saja kau kurang. Kau makhluk jahat dan kau adalah penggoda iman manusia. Tentu saja aku tidak sudi dengan jin seperti itu. Dan kukatakan kepadamu, jangan berani-beraninya kau mencoba mendekatiku. Karena aku tidak mau dengan makhluk sepertimu. Aku tidak menyukai makhluk jahat. Lebih baik enyah dari bumi ini sekarang juga. Jika kau tidak mau menjadi permaisuriku, izinkanlah kau menjadi junjunganku. Tidak. Berdiri. Berdirilah. Aku tidak mau disembah oleh siapapun. Aku bukanlah makhluk yang tepat untuk disembah. Yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirilah. Aku bukan pemimpinmu dan aku bukan Tuhanmu. Kau tidak perlu menyembahku atau menjadikanku junjungan. Jika kau mau menjadi junjunganku, maka para jin-jin yang lain akan menjadi kokoh dan kau menjadi terkuat di muka bumi Aku ini. tidak perlu menjadi makhluk terkuat karena aku hanya ingin menjadi makhluk yang berguna bagi makhluk lain. Dan kukatakan kepadamu, aku tidak akan pernah terpengaruh oleh omongan-omongan iblis sepertimu. Saya mohon, ayo jadilah jadi junjunganku. Junjungan yang tepat adalah Rasulullah SAW. Kau yang mengkhianati dan kau yang mengingkari, kau tidak mempercayai Nabi. Maka aku tidak akan sudi menjadi junjungan. Jika kau tidak mau menjadi junjunganku, maka aku harus terpaksa menjahatimu. Aku tidak takut dengan makhluk sepertimu. Dengan mudah aku bisa menyingkirkanmu. Walaupun kau dan saudara-saudaramu akan terus bergantian hadir di bumi ini. Aku tidak takut. Silahkan jika kau ingin menghadapiku. Jika kau tidak mau, terpaksa aku harus menggunakan kekerasan. Aku tidak takut. Para jin
sudah baik hati sama kamu, tapi kamu tidak mau menghargai para jin. Aku tidak perlu kebaikan dari bangsa jin. Yang aku butuhkan, jika kalian bertaubat, maka aku akan senang. Raja Blorong, Aku tahu, aku tidak mungkin melawan mereka, karena mereka adalah Raja Burni. Maka paksa aku harus mundur untuk menyamarkan diriku. Raja Blorong, Benar. sampurasun. Kenapa? Kenapa kau tidak menjawab salamku? Kenapa jin itu langsung pergi, Raja Blorong? Kenapa dia tidak melawan kita? Pergi ke mana dia? Roro Sumekar. Iya, kenapa Raja Blorong? Ternyata kau sudah selamat dari genggaman Burmi? Syukurlah. Berarti kakek Sunan sudah berhasil menggunakan tongkat itu dan menyelamatkannya. Aku sangat senang. Sekali. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Syukurlah kalau kau baik-baik saja. Dia pergi karena dia pernah berhadapan denganku Oh, dan dia takut bersamaku. kenapa kau tidak langsung menghabisinya saja? Karena berapa kali pun kita habisi, mereka akan terus tumbuh yang baru. Itulah para kekuatan iblis atau setan. Mereka tidak bisa dimusnahkan kecuali dengan api. Ya, tapi bukankah kau bisa menghabisinya saja walaupun nanti akan datang lagi? Benar. Aku bisa saja menghabisi mereka hanya satu kekuatan atau satu jurusanku. Tapi Raja Blorong, kenapa kau tidak mempertanyakan pakaianku? Bukankah kita dulu pernah bersendagura bersama di Lanjar dengan pakaian perang ini? Belum saja aku ingin berbicara kepadamu, tetapi kamu ingin berbicara kepadaku Oh, soal pakaian kamu. Ternyata kau masih ingat dengan candaan pakaian ini? Kenapa Raja Blorong? Kau tidak ingat? Bukankah pada masa itu dengan pakaian ini aku membujukmu untuk bersama Nawang Wulan, tapi sayang Nyi Blorong yang menjadi istrimu? Apakah benar itu yang kuucapkan? Ada apa denganmu Raja Blorong? Kau melupakan kejadian lucu itu? Ya sudah. Gimana kabar kamu? Aku baik-baik saja, aku bahkan sangat baik. Selama aku disekap dan aku sekarang sudah keluar dari sekapan tersebut. Tetapi aku ingin bertanya kepadamu. Ada apa Raja Blorong? Kakek Sunan Mhm. telah menyelamatkan diriku dari sekapannya. Iya benar, karena dia yang memegang tongkat dan dia yang diamanahkan oleh Bunda Ratu. Tetapi aku belum memegang tongkatnya. Benarkah? Bagaimana mungkin kalau kau sudah selamat, kakek Sunan tidak menyerahkannya padamu? Karena itu adalah pusaka kerajaanmu, bukan kerajaan dari Sunan. Itu yang aku pertanyakan kepadamu. Bahwasanya kakek Sunan telah menyelamatkanku, tetapi dia tidak memberikan tongkat pusaka tersebut. Itu Dan tidak dia mungkin. berbicara kepadaku bahwasanya tongkat pusaka itu berada bersama Putri Hijau. Tidak. Tongkat itu ada bersama kakek Sunan, tapi tidak mungkin Raja Blorong. Kalau kakek Sunan menyelamatkanmu dengan tongkat itu, pasti kau tahu tongkat itu diletakkan di mana. Karena tongkat itu harus berada di tempatnya. Dan tidak mungkin kalau... Tapi sebentar Raja Blorong, seperti aku mendengar suara iblis-iblis. Apakah kita harus mencarinya? Itu hanya halusinasi kamu saja. Benarkah? Para iblis atau setan telah berada di bulan suci Ramadan ini. Dan aku telah menerawang dan prediksi mereka semua
bahwasanya para siluman, para iblis akan gentayangan di bulan suci Ramadan untuk menghasut mereka semua. Iya, tentu saja. Tetapi aku ingin bertanya kepadamu, Putri Hijau akan dinikahi dengan Raja Purni. Hah? Benarkah? Dan Putri Hijau telah menyempakatkan hatinya untuk bertemu dengan dia. Tidak, Kalau Raja Blorong. Tidak mungkin. Raja Dorong telah disekap dan dilepaskan, dan dia akan terima apa yang dilakukan kepada Raja Purni melepaskanku. Dia akan terima menjadi permaisurinya. Tapi Raja Blorong, Kenapa? aku baru ingat. Ingat kenapa? Jika kau sudah bertemu dengan tongkat itu, seharusnya kau memegang kerismu. Karena jika tongkat itu sudah berhasil ada di dalam kerajaannya, dan pasti sudah ditambah benteng oleh Eyang Prabu, pasti kau dan kerismu akan semakin kuat. Lalu di mana kerismu? Dan di mana selendang kebanggaanmu? Yang aku temukan pada saat itu hilang. Aku menemukan di pohon, lalu dia hilang. Kemana itu? Selendang dan kerisku telah jatuh, Di- dan aku belum menemukannya. Apa jatuh? Hei Raja Blorong, itu adalah sebagian dari hidupmu. Tidak mungkin itu jatuh dan hilang. Dia pasti akan kembali kepadamu. Tidak, Roro Sumekar. Kalau keris itu sudah jatuh dan dia telah dipegang dengan siapapun yang memegangnya, maka dia tidak akan kembali lagi kepada Apa yang kau katakan, Raja Blorong? Kau tidak pernah berkata seperti itu. Keris itu adalah milikmu. Dan setiap dia jatuh kemanapun, dia tidak akan bisa dimiliki oleh siapapun. Sudahlah! Aku berbicara kepadamu sebenarnya. Kalau kerisku dan selendangku telah jatuh di tangan orang, maka tidak bisa aku memilikinya. Sedangkan reinkarnasiku memegang kerismu saja, keris itu kembali kepadamu. Tidak mungkin kalau dia jatuh dan hilang begitu saja. Kamu tidak percaya? Tentu tidak, Raja Blorong. Kau aneh. Kalau tidak percaya, aku akan pergi dari tempat ini. Blorong, tunggu. Kemana Blorong pergi? Raja Blorong. Ini cukup mencurigakan. Sepertinya itu bukan Blorong. Dari tadi aku mencium aroma kerajaan Lembah Hitam. Aku harus mengejar dan mencari taunya. Kamu rasa? Berantem.